يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم يا هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا ولرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا
Al-Mukarramun wal-Muhtaramun, para guru, para muallimin, para sepuh, para orang tua dan seluruh jamaah, kaum bapak, kaum ibu, yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapat limpahan dan cucuran rahmat, maghfirah, inayah serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan kembali. Saat ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Ya, tentunya semakin bertambahnya usia, mudah-mudahan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sehatkan badan kita, Allah panjangin usia kita. Ya. Ini saya juga nih baru tidur setengah jam ya. Semalam baru tidur setengah jam, ini juga ntar lanjut lagi, ada 3 kegiatan. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat, ya. Mudah-mudahan ya semuanya senantiasa diberikan kemudahan, urusan-urusan kita digampangin oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita mudah-mudahan dalam limpahan ya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, semoga meridhai oleh Allah daripada keduanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggung jawab an ra'iyatihi, dari yang dipimpinnya. Wal amiru, dan seorang penguasa, ra'in, ia adalah pemimpin. War rajulu, dan seorang suami, ra'in, adalah pemimpin. Ada ahli baitihi, di atas keluarganya. Wal mar'atu, dan seorang istri, ra'iyatun, juga pemimpin. Ada baiti zawjiha, atas rumah suaminya, wa waladihi, dan juga anaknya. Fakullukum ra'in, maka setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggung jawab dari yang dipimpinnya. Muttafaqun alaih. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini cukup familiar di telinga kita, sering kita dengar ya. Tetapi ada yang bertanya, ya, guru, ya, kami dari kaum wanita, bukankah di rumah tangga kami hanya menjadi pengikut daripada suami-suami kami? Bukankah suami kamilah yang menjadi pemimpin rumah tangga? Sehingga jika demikian, maka kami para istri bukanlah pemimpin. Ya, sebab yang memimpin di sebuah rumah tangga adalah suami. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang perlu kita gali adalah makna pemimpin, terutama apa yang dimaksud ya, kata-kata pemimpin, kalimat pemimpin dalam hadis ini. Apa yang dijelaskan oleh Al-Ustaz Ad-Doktor Profesor Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Beliau menjelaskan bahwa yang disebut pemimpin adalah setiap orang
yang diberikan amanah, setiap orang yang diberikan kepercayaan oleh Allah untuk melaksanakan amanah tersebut ya dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab, karena kelak nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dari sini dapat dipahami bahwa setiap kita adalah pemimpin. Laki-laki, perempuan, semuanya kita adalah pemimpin. Maka sekurang-kurangnya ya, kita memimpin apa yang Allah anugerahkan dalam bentuk anggota tubuh. Ya, Allah kasih nafas kita, Allah kasih tangan kita, Allah kasih mata, Allah kasih mulut, Allah kasih kaki. Ya, maka anggota-anggota tubuh inilah yang harus kita pimpin, karena kelak akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya. Untuk apa kita gunakan tangan ini? Untuk apa kita gunakan lidah ini? Untuk apa kita gunakan mata ini? Ya, sehingga sekurang-kurangnya ya, kita ini memimpin anggota tubuh kita. Ya, barangkali di antara kita ya, belum berkeluarga. Ya, guru saya istri belum punya. Ya, kemudian juga ya duit masih minta. Ya, tinggal masih sama orang tua, nggak punya jabatan apapun. Berarti saya nggak memimpin. Sekurang-kurangnya engkau memimpin anggota badanmu. Anggota apa? Anggota badanmu. Sehingga anggota badanmu ini, jasad ini nanti akan dimintakan pertanggungjawaban. Ditambah lagi ketika engkau mendapatkan tambahan, engkau berkeluarga, seorang laki-laki tentu bertanggung jawab terhadap istri dan anaknya, kan begitu. Apa kewajiban suami? Ya. Apakah engkau memberikan nafkah dengan baik? Engkau nafkahi istri kamu, engkau nafkahi anak kamu atau tidak? Kan begitu. Ya, kemudian seorang istri, apakah ketika engkau diberikan nafkah amanah dari suamimu, apakah kemudian nafkah yang engkau dapat kemudian engkau engkau gunakan dengan baik? Ya, dikasih uang belanja, apakah uang belanjanya betul diberikan sesuai kebutuhan atau tidak? Ya, suamimu pergi berangkat kerja, kemudian engkau yang menjaga anak-anakmu, anak-anak daripada suamimu juga, apakah engkau jaga anak-anakmu? Nah, ini juga akan dimintakan pertanggungjawaban. Ya, saya waktu kuliah dulu di Al-Azhar, Grand Syekhnya itu masih yang lama, tapi sudah wafat. Ya, Al-Ustaz Ad-Doktor Asy-Syaikh At-Tantawi. Ya. Kemudian kami dari mahasiswa bertanya kepada Syekh Tantawi, karena di Al-Azhar itu, Al-Azhar itu besar, ya. Apalagi jika Grand Syekh itu punya pengaruh yang besar. Ya, bahkan bukan hanya di Mesir tapi juga di skala internasional. Ya, mereka punya lembaga cabang yang tersebar di mana-mana. Dari mulai tingkat SD, MI sampai tingkat perguruan tinggi mereka punya. Tapi ada yang nggak punya. Tapi ada satu tingkatan yang mereka nggak punya. Apa yang mereka nggak punya? Tingkatan TK. Ya, atau Rawdatul Atfal, kalau di Arab namanya Hadonah, itu nggak punya. Kemudian kita mahasiswa nanya, kenapa kok nggak punya Hadonah atau Rawdatul Atfal atau TK? Alasan Al-Azhar adalah pendidikan yang terbaik, apalagi masih kecil, kembali kepada kedua orang tuanya, terutama ibunya. Ya, coba kita perhatikan,
di TK atau PAUD. Ya, PAUD itu kan mulainya ya jam 8 baru mulai kan gitu ya. Ya, jam 8 baru mulai. Nanti jam 9 selesai udah. Ya, kalaupun dia jam 10 pulang ya udah campur main. Artinya ini anak datang ke TK, datang ke PAUD cuma sebentar. Ya, cuma 1 sampai 2 jam, 22 jam sisanya mereka dididik, dibina oleh orang tua. Siapa yang paling banyak menemui anak-anak? Ya tentunya ibu. Tentunya apa? Ya tentunya seorang istri atau ibunya daripada anak-anak, kan begitu. Sehingga para jamaah sekalian, maka ibu punya peran yang besar dalam mendidik anak-anak. Ya kalau dulu udahlah jadi perempuan itu nggak usah tinggi-tinggi belajarnya, ntar juga ujung-ujungnya kasur, dapur, sumur. Ya. Padahal para jamaah sekalian, ya seorang istri itu ya kudu hebat. Ya sebab anak bisa hebat ya dipengaruhi ya banyak oleh apa? Oleh ibunya. Karena ibunya ini yang paling banyak berinteraksi, terutama saat anak ini masih apa? Masih kecil, kan begitu. Lah kalau ibunya bodoh, ya ibunya nggak pernah sekolah, maka si anak pun juga nanti dia berkembangnya lambat. Ya, jadi biarkan. Ya, jika kita punya anak perempuan, jika punya cucu perempuan, sekolah yang tinggi. Kelak nanti engkau akan menjadikan atau melahirkan anak-anakmu ya di tangan ibu yang hebat. Jadi begitu, ya. Sehingga para jamaah kan peran suami, peran istri sama di rumah tangga. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya jadi ketua DKM, tambah lagi jabatannya. Jadi ketua RT, tambah lagi jabatannya. Ketua RW, tambah lagi sampai tingkatan tertinggi presiden. Nah ini bentar lagi pilkada nih. Bentar lagi apa? Pilkada di bulan November. Pak Ustadz, ini kira-kira saya milih bagaimana ini yang milihnya ini? Kira-kira siapa yang mesti kita pilih? Para jamaah sekalian, yang kita pilih tentunya adalah yang muslim. Alhamdulillah calon-calon yang ada muslim. Kemudian yang kedua yang bisa jadi pertimbangan buat kita adalah pilihlah calon yang dekat dengan ulama. Ya sebab ya ini menjadi sebuah pembicaraan ya, di kalangan akademis, di kalangan ya para ulama, di kalangan para orang-orang alim. Mereka yang calon sudah terjadi pergeseran, bukan deketin ulama malah deketin preman. Nah begitu ya, ulama ulama gampang, yang dideketin preman. Bukankah kita harus ngerangkul semua Pak Ustadz? Ya betul, kita harus ngerangkul semua ya, tapi untuk urusan ulama menjadi wajib. Kenapa? Sebab ketika orang tersebut dekat dengan ulama, maka nasihat yang akan keluar dari mulutnya adalah nasihat yang bijak. Lah kalau preman nasihatnya ya begitu, namanya juga preman, namanya juga apa? Preman. Engkau dekati semuanya, tapi jangan engkau tinggalkan guru-gurumu, jangan engkau tinggalkan para ulama, sebab mereka yang akan menasihati. Ulama dan umaro berjalan sejajar. Lah kalau ulamanya ditinggal, ya maka akan terjadi kepincangan. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, cari calon pemimpin ya, yang doyan ibadah, rajin ke masjid. Rajin apa? Ke masjid. Sebab jika pemimpin nggak doyan ibadah, nggak rajin ke masjid, nah, ini dikhawatirkan urusan keagamaan ini bahaya ini. Udahlah, itu wajib masjid nggak usah ada pengeras suara, udah copot-copotin aja itu toa. Waduh, udah nggak usah ada suara azan, ganti aja pakai running tag lah, azan pakai running tag, kan begitu. Ya, dulu pernah ya di
di kami di ujung harapan itu ya ada salah satu anggota dewan yang mempersoalkan, ini masjid belum ada IMB-nya nih, gimana nih, ini masjid masalah. Ya, kemudian kita balikin, sini anggota dewan. Ya, saya mau tanya, peraturan IMB kapan keluarnya? Masjid ini lebih hulu dibanding peraturan IMB, malu harusnya, gitu ya. Wah itu kalau orang yang ngerti, wah iya ya, ini masjid tua, ya. Yang ada mak jangan pakai diribut IMB, nih dikasih IMB gratis, sudah begitu. Nah ini yang harus kita yang kita dukung. Pak Ustadz, ya saya mah mau dukung yang bayar aja, ya. Nah ini hati-hati juga ini, ya. Sebab para jamaah sekalian, ar-rasi wal murtashi finnar, orang yang nyogok, orang yang disogok, ya, ada di mana? Ada di neraka. Ya, tapi Pak Ustadz kalau kagak begitu kayaknya gimana ya? Berarti kalau kita nerima dosa lah. Terus bagaimana caranya Pak Ustadz biar kita nggak dosa? Saya kasih tahu nih, ya, biar supaya kagak dosa. Ini mau tahu nggak ini? Kalau ada calon siapapun, kemudian pengen ngasih ke kita, dan supaya itu tidak dianggap dosa, biasanya kan ada nanti serangan fajar tuh, H-1, wah langsung dah, wah gercep tuh, gitu kan? Maka bikin pengumuman di depan rumah kita, bikin pengumuman besar-besar di pintu gerbang kita. Ya, apa tulisannya? Bikin tulisannya yang besar. Ya, bagi setiap calon yang ingin ngasih hadiah atau apapun, mohon ngasihnya setelah pencoblosan. Insya Allah kagak dosa. Oh begitu Pak Ustadz ya? Iya begitu. Cuma kira-kira ada yang ngasih apa kagak itu? Kagak ada yang ngasih, kagak ada yang apa? Iya lah, orang udah saya pencoblosan, ya. Nah itu kalau dia ngasihnya setelah pencoblosan, nah kita sudah tidak punya utang, gitu ya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Ali Talqi bin Ali radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ia, idza da'a ar-rajulu zaujatahu, apabila memanggil oleh seorang suami akan istrinya, lihajatihi, karena istrinya, karena suaminya ada perlu, ada butuh, ada hajat. Ya, barangkali suaminya habis tugas keluar kota, udah kangen pengen bercampur sama istrinya. Iya, pergi haji 45 hari. Nggak kangen buat sama nenek-nenek, ya. Kangen apa? Kangen banget. Dipanggil itu istrinya. Maka bagaimana sikap seorang istri? Faltatihi, dia kudu datengin. Wa in kanas ala tanur, meskipun saat itu dia lagi di dapur, dia lagi masak. Dia lagi apa? Dia lagi masak. Ya Allah Pak Ustadz, ya. Saya rasanya tenaganya udah lemes sama yang begitu, ya. Kadang-kadang perempuan begitu ada masanya, di mana kadang ya dia sudah kehilangan semangat, apalagi sudah sibuk dengan urusan ini itu, ya. Maka para ibu-ibu, para istri, apa yang harus seorang istri ketika suaminya manggil? Maka tanamkanlah dalam benak istri, dalam benak seorang istri, jika suamimu memanggil, pahamilah panggilan itu adalah ibadah, ya. Jadi istrimu, jadi suamimu perlu dengan kamu, niatkan semata-mata itu adalah ibadah. Kalau ibadah mah enteng, dapat pahala, kan begitu. Tapi para jamaah sekalian, agama juga ya nggak kejam-kejam banget begitu. Memberikan ruang juga kepada seorang istri. Apa ruangnya? Boleh seorang istri menolak ajakan suami. Kapan? Satu, jika seorang istri lagi sakit, lagi sakit. Ya udah tahu demam tinggi 40 derajat.
ya kata suaminya, ya udah kagak nahan, lah tega suaminya, orang lagi sakit. Ya, dirawat di rumah sakit, pasang infus. Ya kebetulan nggak ada yang lain, dikunci pintu, lah tahu istrinya lagi diimpus. Tega itu suami. Kemudian yang kedua, dalam kondisi haid atau nifas atau apa? Nifas. Ya makanya para jamaah sekalian, ya buat laki-laki apalagi yang belum nikah, ya belum nikah. Ya, guru, ya saya insya Allah sebentar lagi mau nikah. Udah ada calonnya? Udah ada calonnya. Alhamdulillah dah. Ya. Kenapa engkau mau menikah? Alhamdulillah guru, ya saya sudah siap lahir batin. Ya, secara nafkah juga insya Allah. Kalau saya kagak nikah, saya khawatir terjerumus ke dalam dosa. Ya dah nikah dah. Umur udah cukup, nafkah insya Allah sih siap. Jika engkau tidak menikah, maka khawatir engkau terjerumus ke dalam dosa. Ya. Maka ketika engkau kenalan boleh ditanya, Yayan, ya headnya berapa lama nih headnya, ya halangannya berapa lama, ya bilang sama calonnya, ya aku headnya 2 minggu, headnya 2 minggu. Ya sudah, berarti selama 2 minggu istrimu head, engkau kudu sabar. Udah apa? Ketika seorang istri kemudian habis melahirkan nifas 40 hari, itu bukan tantangan yang mudah itu bagi seorang suami. Ada ibu-ibu yang cerita ke saya, cerita langsung ke saya, Pak Ustaz, ya seorang suami itu tantangan terberatnya ketika istrinya nifas. Istrinya apa? Nifas 40 hari. Nggak sedikit di antara suami itu yang migran, apa ya? Yang migran begitu. Ya, maka boleh istimta, boleh apa? Istimta. Aduh, Pak Ustaz, saya kalau tiba istimta doang kayaknya belum puas, saya kudu dukhul. Kudu apa? Kudu dukhul. Maka ambil cara yang berikutnya apa? Puasa. Aduh, Pak Ustaz, saya udah puasa, bahkan puasa Nabi Daud ini, tapi ya nafsu saya masih belum tertahan. Bagaimana ini? Pakai ilmu santri. Pakai ilmu apa? Santri. Emang apa ilmu santri, Pak Ustaz? Lihat, ya ketika santri itu di asrama, di pondok pesantren, lihat pola makan mereka. Hari ini terong, besok tempe, besok tahu, ketemu daging seminggu sekali. Ya. Nah kalau kita kan begitu, ya di rumah, ya ketemunya daging mulu. Ketemunya apa? Daging itu kan panas, Pak. Daging itu apa? Panas. Itulah yang kemudian membuat nafsu kita apa? Meningkat. Sehingga jika engkau sudah puasa, kemudian agar nafsumu semakin terkendali, banyakin makan terong. Makan apa? Makan terong, insya Allah lemes. Apa? Lemes kenapa? Orang makan terong, makan apa? Lo ngapa lo nyendiran bayi lo? Ya maklum lah terong ini makannya. Namanya juga makan terong. Kemudian yang ketiga, seorang istri boleh menolak ajakan suami jika saat itu seorang istri sedang terkena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia punya orang tua, paginya siangnya wafat. Paginya siangnya wafat. Dalam kondisi berduka, dalam kondisi bersedih, di malam harinya suaminya ngajakin. Nah itu kan suami tega buat itu, ya. Suami apa? Udah tahu istrinya lagi berduka. Hadis yang terakhir yang kita baca pada hari ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga meridai Allah daripadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kuntu amiran ahadan, kalaulah adalah aku memerintahkan ahadan kepada salah seorang, an yasjuda untuk bersujud li ahadin kepada orang lain, la amartul mar'ata, niscaya aku perintahkan seorang istri antas juda li zaujiha, untuk ia bersujud kepada suaminya,
Nanti ada ayat Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba. Dan ketika kami katakan kepada malaikat usjudu, sujudlah olehmu li Adam, kepada Nabi Adam, fasajadu, mereka para malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis yang kagak mau sujud. Kalau kita lihat dalam ayat ini, malaikat sujud kepada Nabi Adam. Malaikat makhluk, ya, Nabi Adam makhluk. Oh, berarti dengan demikian makhluk boleh bersujud kepada makhluk. Ya, jika demikian, jika malaikat saja boleh bersujud kepada makhluk, berarti manusia juga boleh bersujud kepada manusia. Benar nggak kira-kira seperti itu? Itu Pak Ustadz, saya lihat itu ada tuh orang-orang yang dia anaknya sungkeman sampai sujud-sujud sama orang, sama orang tuanya. Begini para jamaah sekalian, memang ada tradisi yang seperti itu. Ternyata usut punya usut, tradisi itu bukan lahir dari kaum muslim, tetapi tradisi itu adalah tradisinya orang-orang Hindu. Tradisinya orang-orang Hindu. Jika sebuah tradisi bertentangan dengan ajaran agama, tinggalkan. Apa contohnya? Contohnya dulu pada zaman Nabi, orang-orang Arab jahiliyah kan punya kebiasaan tuh. Kalau dia punya anak perempuan, dia malu, dia kubur tuh anak perempuan hidup-hidup. Ya. Meskipun nggak semua. Jadi nanti jangan dipikir, waduh berarti setiap anak perempuan zaman jahiliyah dikubur hidup. Enggak semua. Ya, sebab kalau seandainya semuanya dari itu orang tuanya para sahabat siapa kalau bukan perempuan, kan begitu. Artinya ada yang dikubur hidup-hidup anak perempuan. Tapi kemudian apakah ketika di zaman Nabi oleh ajaran Islam itu dilanjutkan? Setiap yang lahir perempuan atau ada anak perempuan kemudian dikubur hidup, kan kagak. Orang-orang Arab jahiliyah punya kebiasaan berzina, mabok-mabokan. Apakah kemudian tradisi itu dilanjutkan? Enggak. Kenapa? Bertentangan dengan ajaran agama. Kemudian para jamaah sekalian, dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Ini yang perlu dipahami. Betul para malaikat sujud kepada Nabi Adam. Tapi sujudnya malaikat kepada Nabi Adam bin ghairi wad'il jihati fil ardi, tanpa meletakkan keningnya atau jidatnya di atas bumi. Seperti halnya kita sujud dalam apa? Dalam sujud. Itu dalam sholat, sujud yang ada dalam sholat semata-mata kepada Allah, makhluk kepada sang khalik, nggak boleh kepada manusia. Jadi kalau malaikat itu sujudnya kayak gimana? Malaikat itu sama Nabi Adam sujudnya kayak orang Jepang gitu sekarang atau kayak kita ruku dah begitu ya, menundukkan kepala, enggak sampai sujud palanya ada di bawah. Palanya ada apa? Ada di bawah. Bro ini saya sholat sujud saya kira-kira udah bener belum? Nah ini beda bab lagi nih. Sekarang kita bicara sujud karena ibadah. Kalau tadi sujudun ta'zimun, sujud ta'zim boleh, tapi tidak sampai kepala kita nyentuh ke atas ke atas bumi atau di lantai. Guru kira-kira sujud saya ini dalam sholat bener atau kagak nih? Sujud yang kayak gimana? Sujud dalam sholat. Sujud dalam sholat para jamaah sekalian yang perlu diperhatikan. Yang perlu diperhatikan. Apa yang diperhatikan? Satu, perhatikanlah anggota-anggota sujud. Dua, semua anggota sujud pastikan menyentuh lantai.
Ada berapa anggota sujud? Kening atau jidat. Kemudian 2 telapak tangan. Kemudian 2 ujung lutut. Kemudian yang berikutnya jari-jari kaki nih. Ujung-ujung jari apa? Jari kaki. Itu harus kena. Harus apa ke? Harus kena. Sebab ada tuh anak-anak sekolah kadang kalau sujud jarinya suka diangkat. Jari apa? Diangkat. Ya, itu jarinya harus kena. Harus apa? Kena. Guru, ya saya sujud atau sholat pakai sarung kaki, boleh apa kagak? Berarti kan kalau saya pakai sarung kaki berarti jari-jari saya ketutupan sarung kaki. Ya saya sholat kemudian pakai sarung tangan, berarti kan telapak tangan saya ketutupan apa? Ya sarung tangan. Kira-kira bagaimana para ulama menjelaskan boleh kita menggunakan kaos kaki, sarung tangan. Nabi dulu pakai khuf. Pakai apa? Khuf. Ya, dalam cuaca yang sangat dingin, ya, cuaca yang sangat apa? Sangat dingin, akhirnya untuk ya supaya enggak dingin, kaki dipakai apa? Pakai khuf. Ya, kita umpamanya mau pakai apa? Pakai sarung kaki, sarung tangan, apalagi musim dingin, ya udah enggak apa-apa, sholat aja sangat sah. Nah, kemudian ada yang nanya lagi, guru, itu kalau hidung itu ya termasuk anggota sujud apa kagak ya? Anggota hidung para jamaah sekalian hukumnya mustahab, hukumnya sunnah. Sebab kalau sebab kalau hidung ini ya hukumnya wajib, maka yang paling repot kita. Buat orang Arab ya hidung mereka itu nggak jadi masalah. Kenapa? Hidungnya mancung. Jadi kalau mereka sujud, insya Allah hidung mereka bisa nyentuh apa? Nyentuh lantai lah hidung kita. Jauh badan. Oh guru udah apa sih umsak ini hidung saya apa kagak nyentuh juga. Ada orang hidungnya bilang ke dalam gitu kan. Ya maka para jamaah sekalian hidung itu tidak apa? Ya nggak wajib ya. Jadi kalau seandainya ya kita sujud nggak usah dipaksain. Ya ini hidung apalagi hidungnya emang rada apa? Rada nyungsep ke dalam begitu ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini adalah ya semacam ya beberapa perhatian buat apa? Ya buat kita. Ya mudah-mudahan ya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin baik kualitasnya. Kemudian kita sebagai seorang suami, ya, sebagai seorang istri juga semakin ngerti apa yang menjadi hak dan kewajiban kita, terutama kelak nanti kita di yaumul qiyamah akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya bisa hadir kembali dalam keadaan sehat dan panjang umur. Al-Fatihah. إلهي الكريم أنت الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ونجنا من القوم الظالمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل
الشر والضير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.